Sebelum saya bacakan sambutan Pak Bupati, sampaikan bahwa tahun ini alhamdulillah untuk sholat Idul Adha pemerintah Kabupaten Bone ada 2 tempat. Jadi pertama di Kecamatan Bengo dihadiri oleh Bapak Bupati, dan di tempat ini Lapangan Merdeka Pak Bupati bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan bacakan sambutan Bupati Bone. Sambutan Bupati Bone pada pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah 2025 Masehi, Jumat 6 Juni 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat segenap jajaran Forkopimda, hadir bersama kita Bapak Dandi Bone, hadir bersama kita juga Bapak Kapolres Bone, dan juga Bapak Penjabat Sekda, Bapak Komandan dan Depom, kemudian pimpinan OPD, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta beserta isinya. Karena hanya atas ridho dan perkenannya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh nuansa kebersamaan dan kekeluargaan. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau hingga yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, pada hari ini suara takbir, tahmid dan tahlil bergema mengajak kita untuk sejenak melakukan refleksi bahwa tidak ada yang agung, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah, Tuhan semesta alam. Perayaan Idul Adha pada dasarnya mengandung makna yang sangat mendalam bagi kita umat Islam. Betapa tidak, pada bulan yang mubarak ini kita kembali diingatkan akan hakikat keberadaan kita sebagai hamba yang wajib memiliki sikap kerelaan untuk berkorban, khususnya dalam menegakkan Islam seutuhnya. Jika kita menengok kembali sejarah perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput didera berbagai cobaan baik secara fisik maupun mental, serta dituntut melakukan sejumlah pengorbanan demi perjuangan dakwahnya. Kisah yang terkait langsung dengan pelaksanaan Idul Kurban ini adalah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela untuk menyembelih putranya demi Ismail, demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang telah menunggu kehadiran buah hati selama bertahun-tahun ternyata diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Nabi Ibrahim dituntut memilih antara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mempertahankan buah hati dengan konsekuensi tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pilihan yang sangat dilematis, namun karena didasari ketakwaan yang kuat, perintah Allah Subhanahu wa taala pun dilaksanakan, dan pada akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih dengan digantikan seekor domba. Model ketakwaan Nabi Ibrahim ini patut untuk ditiru dan menjadi suri teladan bagi kita sebagai umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran hidup yang berharga pada pelaksanaan Idul Adha, yaitu: 1. Melalui perayaan Idul Adha ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya secara kafah, bukan kehambaan sepenggal-sepenggal atau kehambaan musiman. 2. Semangat dan keikhlasan untuk berkorban tanpa pamrih pada dasarnya akan menumbuhkan kepekaan, kesetiakawanan, dan solidaritas sosial masyarakat. 3. Pengorbanan memiliki dimensi yang teramat luas. Realitas ini pun memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa hidup yang kita jalani merupakan rangkaian perjuangan
dan setiap perjuangan tentunya memerlukan pengorbanan, dan tidak akan ada pengorbanan tanpa kesusahan. Begitu pula ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya secara otomatis akan memiliki konsekuensi pengorbanan baik waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa raga. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongannya jika kita bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya. Apapun latar belakang dan profesi kita, mari senantiasa menjalankan peran di bidang kita masing-masing dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Karena hal ini juga menjadi salah satu bentuk pengorbanan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengawali pemerintahan kami, salah satu yang menjadi prioritas utama kami adalah bagaimana menciptakan Kabupaten Bone yang bersih dan sehat dengan melakukan aksi bersih yang melibatkan semua pihak, baik aparat pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat. Harapan kami selaku pemerintah Kabupaten Bone dengan adanya kegiatan aksi bersih ini agar seluruh masyarakat mulai sekarang harus membangun pola pikir tentang betapa pentingnya pelaksanaan hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ungkapan dalam Islam, an-nadafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ungkapan ini bermakna bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga kebersihan, baik itu lahir maupun batin, jasmani dan rohani, sebagaimana telah dilaksanakan dan tertanam dalam diri Rasulullah SAW. Selain itu, kami juga prioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penerapan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN maupun non-ASN yang berada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bone, agar Kabupaten Bone yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan dapat segera tercipta. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga dan selaku pemerintah daerah menyampaikan selamat Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Bone. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan tak lupa mari kita memanjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini. Semoga pulang dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati kita semua serta menjadikan kita sebaik-baik makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam Bone 6 Juni 2025, Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman, Terima kasih.